Pernahkah kalian membayangkan seseorang yang kalian peluk dengan hangat ternyata bukan lagi manusia? Inilah kisah nyata tentang anak yang pulang dari negeri jauh, tapi yang pulang bukan lagi manusia. Angin malam berhembus pelan, menusuk celah-celah dinding papan rumah Maklijah, seorang wanita tua berusia 62 tahun yang tinggal sendiri di sebuah desa terpencil di pelosok Banyuwangi. Sejak anak semata wayangnya, Rizal, merantau menjadi TKI ke Malaysia 5 tahun silam, rumah itu selalu sunyi. Tak ada suara tawa, tak ada denting sendok, hanya suara radio tua yang kerap menemani malam-malamnya yang sepi. Sudah lebih dari 2 bulan, Maklijah tak menerima kabar dari Rizal. Biasanya, anaknya akan menelepon sebulan sekali, sekadar menanyakan kabar dan mengirim sedikit uang. Tapi, sejak bulan lalu, telepon itu tak pernah lagi berbunyi. Awalnya, ia mencoba maklum, mungkin Rizal sedang sibuk. Tapi, lama-lama, hati ibu mana yang tak gundah? Malam itu, hujan rintik membasahi tanah dan kabut tipis menggulung pelataran rumah. Jam menunjukkan pukul 1.37 dini hari saat Maklijah mendengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Awalnya ia pikir itu halusinasinya saja, karena sejak tua ia sering mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada. Tapi ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Tok, tok, tok. Dengan langkah tertatih, Maklijah mengambil senter dan berjalan ke arah pintu. Jantungnya berdetak tak karuan. Siapa yang datang malam-malam begini? Siapa di luar? Serunya, agak gemetar. Tak ada jawaban. Ini rumah orang tua. Kalau mau numpang, bilang. Tiba-tiba, suara itu menjawab pelan, nyaris seperti bisikan. Bu, ini aku, Rizal. Maklijah tercekat. Ia buru-buru membuka pintu, dan di sana berdiri seorang pemuda dengan jaket kusam dan rambut agak panjang. Wajahnya pucat, tapi senyumnya lembut. Ya Tuhan, itu memang Rizal. Ya Allah, nak, kamu pulang juga nak, seru Maklijah sambil memeluk anaknya erat. Tubuh Rizal dingin sekali, tapi Maklijah tak peduli. Ia hanya menangis dalam pelukan anaknya, merasakan kembali kehangatan yang sudah lama hilang. Tapi ada yang aneh. Rizal tak membalas pelukan ibunya. Ia hanya berdiri diam, seperti patung. Ketika ditanya mengapa tak memberi kabar lebih dulu, ia menjawab singkat, sinyal di tempat kerja jelek, Bu. Malam itu, mereka tidur di ruang depan, karena kamar Maklijah sudah lama bocor. Rizal duduk bersandar di dinding dan berkata ingin istirahat. Tapi sepanjang malam, Maklijah sulit tidur. Ada perasaan ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Matanya beberapa kali melirik ke arah anaknya yang terlihat terlalu tenang. Pagi harinya, ketika Maklijah terbangun, Rizal masih duduk di posisi yang sama. Nak, kamu belum tidur? Rizal hanya mengangguk pelan. Tidur kok, Bu. Tapi wajahnya tak menunjukkan kelelahan atau bekas tidur sama sekali. Hari-hari berikutnya makin membuat Maklijah bingung. Rizal tak pernah makan, hanya duduk-duduk di depan rumah. Saat ditawari nasi, ia menolak dengan senyum. Belum lapar, Bu. Ia juga tak pernah mandi atau ganti baju. Yang paling mengusik, tiap sore saat matahari mulai turun, Rizal selalu menghindar dari cahaya. Pernah sekali, saat sinar matahari senja menerpa wajahnya, Rizal tiba-tiba menunduk dan masuk ke dalam rumah sambil berkata, lirih, sakit, Bu, silau. Suatu malam, Maklijah membangunkan Rizal untuk sholat, tapi mendapati anaknya tidak ada di dalam rumah. Panik, ia keluar dan melihat sosok Rizal sedang berdiri di bawah pohon mangga belakang rumah, menatap langit. Nak, ngapain di situ malam-malam? Rizal menoleh perlahan. Sorot matanya sayu dan ia hanya berkata,
Aku suka di sini, Bu. Dingin, tenang. Dan saat Mak Lijah berjalan mendekat, entah kenapa tubuhnya menggigil. Ada hawa dingin luar biasa dari arah Rizal. Bulu kuduknya meremang. Malam itu, Mak Lijah bermimpi aneh. Ia melihat Rizal berdiri di tengah sungai yang deras, melambaikan tangan dengan wajah sedih. Di sekelilingnya ada banyak sesosok hitam yang menarik tubuhnya ke bawah air. Rizal berteriak, "Maaf, Bu, aku pulang, cuma mau pamit." Mak Lijah terbangun dengan napas tersengal. Peluh membasahi tubuhnya. Tapi ketika ia melihat ke arah ruang tamu, sosok Rizal tidak ada. Ia berjalan perlahan ke ruang belakang dan mendapati Rizal duduk memunggunginya. "Nak, kamu kenapa?" Perlahan kepala Rizal menoleh, namun tanpa tubuhnya ikut berbalik. Lehernya menoleh nyaris 180 derajat. "Maaf, Bu, aku sudah mati." Mak Lijah menjerit dan jatuh pingsan. Pagi menjelang dengan suram. Langit tak tampak cerah seperti biasanya. Awan menggantung berat seolah menahan sesuatu yang lebih dari sekadar hujan. Aroma tanah basah menyeruak lewat celah-celah kayu rumah Mak Lijah yang pagi itu masih tampak pucat dan gemetar usai kejadian malam sebelumnya. Ia terbangun di atas dipan, diselimuti sarung dan peluh. Seketika ia teringat mimpi mengerikan itu. Atau barangkali bukan mimpi. Dengan tubuh lunglai, ia berjalan ke ruang tengah, berharap semuanya hanyalah bunga tidur. Namun suara dari dapur membuatnya membeku. Ada yang sedang mengaduk panci. Pelan-pelan ia mendekat dan benar saja, Rizal, anaknya, sedang berdiri membelakanginya, menggenggam sendok kayu sambil mengaduk sayur lodeh yang entah kapan ia buat. Tapi ada yang ganjil. Tidak ada suara mendidih. Tidak ada aroma bumbu yang biasanya tercium dari kuah santan. Dan tubuh Rizal tak menimbulkan bayangan sama sekali. Mak Lijah menahan napas. "Nak, kamu masak?" tanyanya gemetar. Rizal menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya sayu tapi tersenyum. "Iya, Bu, aku pengen bantu. Sudah lama nggak masak buat Ibu." Mak Lijah hanya mengangguk. Ia berjalan perlahan ke kursi dapur, duduk sambil mengamati anaknya dari ekor mata. Tubuh Rizal memang nyata, tapi cara bergeraknya terlalu tenang, terlalu melayang. Beberapa saat kemudian, Rizal menyajikan sepiring nasi dengan sayur dan tempe goreng. Anehnya, piring itu tidak panas. Mak Lijah memegang sendoknya, ragu, tapi karena lapar, ia akhirnya menyuap juga. Namun Rizal hanya duduk diam, memandangi ibunya makan. Ketika ditawari makan bersama, ia menggeleng. "Aku udah kenyang, Bu. Aku nggak butuh makan kayak dulu." Jawaban itu menampar perasaan Mak Lijah. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti maksud Rizal. Hari itu, Mak Lijah pergi ke warung Bu Cikyah. Dalam perjalanan, ia mencoba mengusir keraguan di hatinya. Namun saat ia tiba dan menyapa para tetangga, yang ia dengar malah mengejutkan. "Bu Lijah, saya dengar Rizal pulang ya?" tanya Bu Cikyah. "Iya, udah 2 malam ini nginep di rumah," jawab Mak Lijah, berusaha terdengar senormal mungkin. Namun wajah Bu Cikyah justru pucat. "Bu, saya barusan baca berita dari anak saya di Malaysia. Di sana katanya ada kecelakaan kerja di gudang TKI. Ada 3 orang tewas, 1 di antaranya namanya Muhammad Rizal." "Lah, itu nama anak ibu kan?" Mak Lijah langsung lemas. Dunia rasanya berputar. Ia pulang terburu-buru. Nafasnya tersengal. Di depan rumah, Rizal sudah duduk di bangku panjang, menatap kosong ke arah sawah. "Nak," suara Mak Lijah bergetar. Kamu masih hidup kan?" Rizal menoleh pelan. "Aku pulang, Bu, tapi bukan buat tinggal lama. Aku cuma mau pamit." Digri Mak Lijah terduduk. Air matanya menetes tanpa henti. Ia mulai ingat
Rizal tak pernah menyentuh makanan, tak pernah tidur, tak pernah tertawa. Namun yang paling menghancurkan hati adalah kalimat berikutnya. Aku mati, Bu, ketiban besi di tempat kerja. Aku cuma enggak rela pergi sebelum minta maaf ke ibu. Mak Lijah menjerit, tubuhnya menggigil, dan ia pun pingsan di teras rumah. Malam harinya, tetangga menemukan Mak Lijah tergeletak di sana. Beberapa orang membantu mengangkat tubuhnya ke dalam. Tapi mereka semua bersaksi satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada satupun jejak kaki di rumah itu selain milik Mak Lijah. Bahkan tidak ada bekas orang tidur di ruang depan. Di dalam kamar, Mak Lijah mulai sadar. Matanya kosong, bibirnya bergetar. Ia berbisik pelan, "Anakku, pulang, tapi cuma buat pamit." Namun kisah belum selesai. Malam itu, suara ketukan kembali terdengar. Tok, 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 dan suara lembut dari luar berbisik, "Bu, aku cuma mau peluk sekali lagi." Mak Lijah menutup telinganya dan menangis sejadi-jadinya. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang menari di antara sela-sela genteng rumah tua Mak Lijah. Namun, ada satu suara yang tak bisa dilupakan. Tok, tok, tok. Ketukan itu muncul lagi. Ketika Mak Lijah terbangun dari pingsannya sore tadi, tubuhnya sudah berada di dalam kamar, ditutupi selimut hangat. Para tetangga yang iba datang, silih berganti, membawa makanan dan doa, berusaha menenangkan ibu renta itu yang kini tatapannya kosong, seperti melihat sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Tapi mereka tidak tahu, Mak Lijah melihat anaknya. Setiap kali orang lain pergi, Rizal muncul. Duduk di pojok kamar, kadang berdiri di dekat pintu, atau hanya mondar-mandir di depan jendela dengan langkah perlahan dan wajah pilu. Ia tak bicara lagi. Ia hanya menangis. Air matanya tidak menetes seperti manusia, tapi terus mengalir tanpa henti, seperti kabut. Dan setiap kali ia muncul, suhu ruangan menjadi dingin, menggigit. Lampu kamar selalu redup, bahkan seringkali berkedip-kedip tanpa sebab. Pada suatu malam, Mak Lijah memberanikan diri bicara padanya. "Kenapa kamu belum pergi, Nak?" Rizal menunduk. "Aku masih punya satu dosa, Bu, yang gak bisa aku bawa mati." Mak Lijah terdiam. Rizal melanjutkan, "Waktu di Malaysia, aku pernah ngirim uang ke rekening ibu, tapi itu uang hasil kerja gelap, Bu. Aku nyolong dari gudang, biar bisa beli tiket pulang. Aku niatnya mau minta ampun langsung, tapi belum sempat." Suaranya tercekat. "Aku ketiban besi baja dan gelap semuanya. Tiba-tiba aku di rumah ini." Mak Lijah menutup mulutnya. Ia tak menyangka anaknya yang dikenal baik ternyata menyimpan kesalahan. Tapi ia tahu sebagai seorang ibu, pengampunan adalah pintu terakhir anaknya menuju keabadian. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Ibu maafin. Rizal, kamu anak ibu. Selalu, ibu maafin. Semua." Rizal menatapnya. Untuk pertama kali, senyuman tipis muncul di wajah pucatnya. Ia mendekat dan peluk Mak Lijah. Namun tubuhnya dingin, sangat dingin. Dan saat ia memeluk, Mak Lijah bisa mendengar suara tulang patah yang tidak berasal dari tubuhnya. Tapi malam itu belum berakhir. Saat tengah malam tiba, pintu depan kembali diketuk. Kali ini ketukannya tidak satu, tapi 3 kali. Tok, tok, tok. Mak Lijah membuka jendela dan tak ada siapa-siapa. Tapi di bawah pohon mangga depan rumah terlihat bayangan Rizal berdiri. Namun ada 3 sosok lain di belakangnya. Wajah mereka tidak utuh, seperti korban kecelakaan. Dan Rizal hanya berkata lirih, "Kami bertiga mati karena kecelakaan itu, Bu. Tapi cuma aku yang bisa pulang. Mereka juga mau pamit ke keluarganya." Sejak malam itu, ketukan demi ketukan terus terdengar di rumah-rumah warga kampung itu.
Satu keluarga kehilangan putranya yang tiba-tiba kerasukan dan bicara bahasa asing. Seorang ibu tua ditemukan tewas duduk di kursi depan rumah. Matanya menatap langit tanpa berkedip dan mulutnya masih menggenggam surat dari anak yang katanya baru pulang. Namun ketika diselidiki, tidak ada penerbangan, tidak ada pemulangan jenazah, dan tidak ada jejak keberangkatan siapapun ke Indonesia. Yang ada hanya arwah yang ingin pamit. Malam demi malam berlalu, tapi rumah Maklijah tak lagi seperti dulu. Tidak ada lagi suasana tenang, tidak ada tawa ibu dan anak. Yang tersisa hanyalah bisikan, ketukan, dan udara dingin yang terus menggantung meski siang membakar kampung. Tetangga mulai menjauh. Beberapa anak kecil mengaku melihat bayangan pria tanpa wajah berdiri di depan pagar rumah Maklijah, memandangi jendela kamar dengan tatapan kosong. Yang lain mendengar suara erangan lirih tiap malam dari arah dapur. Tapi yang paling mengerikan, semua itu hanya muncul saat mereka menyebut nama Rizal, seolah namanya menjadi pemanggil bagi arwah yang belum ikhlas. Suatu sore, Pak RT datang bersama dua warga membawa seorang ustadz, Ustadz Rahmat namanya. Sosok yang dikenal sabar tapi tegas, sering membantu warga yang merasa diganggu. Saat tiba di rumah, ustadz itu langsung merasakan hawa aneh. "Udara di sini terlalu berat untuk rumah sekecil ini," ucapnya. Ia menyalakan dupa dan mulai melantunkan ayat-ayat suci. Baru beberapa bait dibacakan, tiba-tiba semua pintu tertutup sendiri. Angin menderu dari dalam lemari, lampu berkedip, dan dari dapur terdengar suara sendok jatuh. Maklijah menjerit. Rizal muncul, namun bukan seperti sebelumnya. Kali ini wajahnya tak utuh, sebagian hancur seperti tertimpa benda berat. Matanya hitam, tak berbentuk, dan tubuhnya berdarah, tapi tidak mengalir. Darah itu membeku di udara. "Aku gak bermaksud ganggu siapapun," ucapnya lirih. "Aku cuma mau pulang sebelum dibawa mereka." "Siapa mereka?" tanya Ustadz Rahmat, tegas. Rizal menunjuk ke arah sudut rumah. Semua orang menoleh, dan sesaat kemudian 3 bayangan muncul perlahan dari kegelapan. Tubuh mereka tak lengkap. Salah satu tanpa tangan, satu lagi seperti terbakar sebagian, dan yang terakhir hanya berdiri tanpa kepala. Mereka tak bicara, hanya berdiri di belakang Rizal dan menariknya perlahan. "Tunggu," jerit Maklijah. "Dia anak saya, biarkan dia tinggal." Ustadz Rahmat menahan tangannya. "Bu, itu bukan lagi anak ibu. Dia sudah tak punya waktu di sini. Dia harus pergi, atau dia akan menyeret semuanya ke dalam." Rizal menangis. Tangisnya seperti rintihan angin. Ia merangkak ke arah ibunya, mencoba menyentuh kaki Maklijah, namun tubuhnya menembus lantai seperti kabut. "Aku minta maaf, Bu. Maaf belum jadi anak yang baik." Maklijah hanya bisa menangis, meraih udara kosong yang dulunya adalah anak kesayangannya. Ustadz Rahmat menutup doa dengan lantunan keras. Asap dupa memenuhi ruangan. Bayangan Rizal dan 3 arwah lainnya perlahan memudar, membawa serta hawa dingin yang selama ini membelenggu rumah itu. Namun, saat semuanya tampak tenang, Ustadz Rahmat hanya berkata, "Ini belum selesai. Jika belum semua dosa dimaafkan, arwah tak akan pernah benar-benar pergi." Malam itu, Maklijah duduk sendirian. Di tangannya tergenggam surat lusuh yang ternyata ditinggalkan Rizal di meja dapur. Tulisan tangannya kotor oleh noda darah kering. "Bu, aku tahu aku anak yang banyak salah. Tapi kasih ibu yang bikin aku kuat. Kalau nanti aku gak bisa pulang hidup-hidup, tolong maafkan semua dosaku. Aku cuma pengen pulang." Surat itu kini dipajang di dinding rumah, tepat di atas tempat tidur Rizal yang kosong. Sudah 5 malam berlalu sejak Ustadz Rahmat mencoba mengirim Rizal
dan ketiga arwah itu ke alam mereka. Rumah Maklijah sempat terasa lebih tenang. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan di jendela, dan tidak ada lagi ketukan tengah malam. Tapi suasana itu terlalu sunyi, seolah ketenangan itu cuma jeda, bukan akhir. Suatu malam, ketika Maklijah sedang menunaikan salat tahajud di kamarnya, lampu rumah tiba-tiba padam. Suara tek, tek, tek dari atap mulai terdengar. Awalnya pelan, lalu seperti langkah kaki yang melompat-lompat dengan berat. Kemudian, tok, tok, tok. 3 ketukan di pintu belakang. Disusul suara berbisik sangat pelan, hampir tak terdengar. Bu, boleh Rizal pulang sebentar lagi? Maklijah tercekat. Suara itu bukan hanya dari luar, tapi juga di belakangnya. Dengan gemetar, ia menoleh. Dan di sana, Rizal berdiri. Tapi kali ini tak sendiri. Ketiga arwah lain ikut berdiri di belakangnya. Semakin jelas, semakin mengerikan. Wajah mereka perlahan berubah menjadi wajah orang-orang yang dikenal Maklijah dari kabar berita. Anak tetangga yang katanya kecelakaan di Malaysia. Teman lama Rizal yang dikabarkan hilang saat kerja di pelabuhan. Mereka semua mati dalam satu kecelakaan kerja. Sebuah runtuhan gudang yang menelan 4 orang yang jasadnya bahkan tidak dipulangkan karena terkubur permanen di puing-puing dan dinyatakan hilang. "Kenapa kalian datang lagi?" tanya Maklijah lirih. Air matanya tak terbendung. Rizal menunduk. "Kami belum bisa pergi. Satu dari kami belum dimaafkan." Ia menunjuk salah satu arwah. Tubuhnya tinggi, berjaket kerja, dengan bekas luka menganga di kepalanya. Maklijah tercekat. Itu adalah Amin, teman Rizal yang dulu tinggal satu kontrakan dengannya sebelum kabur dari majikan. Dulu, Rizal sempat bilang, Amin pernah mencuri barang majikannya dan menyalahkan Rizal. Mungkin itu alasan Rizal mencuri kembali dan menyimpan dendam. Maklijah menggenggam tasbih di tangan. "Nak Rizal, kamu harus maafkan dia. Tapi karena dia, aku mati," teriak Rizal. Suaranya bergema, mengguncang dinding kamar. Tiba-tiba jendela pecah. Angin menggulung masuk, menghantam seisi ruangan. Foto-foto Rizal di dinding jatuh satu persatu, lalu terbakar perlahan tanpa api. Namun Maklijah berdiri. Meski tubuhnya renta, ia menatap anaknya dalam-dalam. "Kalau kamu tidak memaafkan, kamu tidak akan pernah pulang. Arwahmu akan terus gentayangan. Dan kamu bukan lagi anak ibu. Kamu jadi bagian dari mereka." Suasana menjadi hening. Rizal mematung. Perlahan wajahnya mulai berubah. Kabut hitam di sekitarnya berputar, menipis. Tangisnya pecah, lirih dan dalam. "Maafkan aku, Amin." Arwah tinggi itu mengangguk, lalu tubuhnya menghilang seperti debu diterpa angin. Satu persatu, arwah lain pun memudar. Rizal menjadi yang terakhir. Ia melangkah ke arah Maklijah, lalu bersujud di lantai. "Ibu, terima kasih. Maafkan Rizal. Ibu kuat ya." Lalu tubuhnya mulai larut dalam cahaya keperakan, lembut, tenang. Tapi sebelum benar-benar menghilang, ia sempat berkata satu kalimat terakhir. "Jangan biarkan siapapun menyebut namaku saat malam." Setelah malam itu, rumah Maklijah benar-benar tenang. Tapi setiap kali seseorang menyebut nama Rizal di malam hari, entah kenapa, lampu rumah mereka berkedip dan suara ketukan samar muncul dari dinding. Tok, tok, tok. Sudah 3 bulan sejak malam terakhir Rizal menampakkan diri. Rumah Maklijah kini sepi, seperti rumah janda pada umumnya. Tidak lagi dikunjungi tetangga, tak ada suara riuh anak-anak, dan tak ada lagi ketukan misterius. Tapi keheningan itu bukanlah pertanda damai. Itu seperti jeda sebelum badai. Satu malam, seorang mahasiswa yang sedang menyusun skripsi tentang TKI dan fenomena spiritual datang ke desa. Namanya Arif. Ia mendatangi rumah Maklijah
karena mendengar kabar soal anak yang pulang setelah mati. Arif mewawancarai Mak Lijah panjang lebar, tapi sebagai orang tua, Mak Lijah lebih banyak diam. Hanya sesekali matanya menerawang dan tangannya menggenggam tasbih yang semakin lusuh. "Bu, benar gak sih waktu itu Rizal pulang?" tanya Arif dengan suara hati-hati. Mak Lijah hanya menjawab singkat, "Rizal sudah pulang, tapi bukan seperti yang kamu pikir." Lalu Arif melakukan kesalahan fatal. Ia pulang malam dan di rumah kontrakannya, ia mulai mengetik ulang wawancara itu. Ia menyebut nama Rizal 3 kali. Dan pada tengah malam, tok, 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 pintu kamarnya diketuk perlahan. Awalnya Arif mengira itu teman kos, tapi saat membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya hawa dingin yang menggigit dan selembar kain basah di depan pintu, seperti bekas kafan yang lembab. Esoknya Arif kembali ke rumah Mak Lijah. Wajahnya pucat, tapi saat tiba, rumah itu sudah kosong. Tetangga bilang, Mak Lijah ditemukan meninggal dunia di dalam kamar dengan posisi sujud dan wajah penuh senyum. Di tangan Mak Lijah ada sepucuk surat yang ditulis tangan dengan tinta pudar. Surat terakhir dari Rizal. "Bu, kalau nanti aku datang lagi, tolong bilang ke siapapun, jangan sebut namaku. Sekali saja mereka sebut, aku akan tahu mereka belum percaya aku sudah mati, dan aku akan datang untuk pamit." Arif, yang menyimpan surat itu sebagai arsip, menyebarkan cerita ini ke banyak orang, termasuk mempostingnya ke internet. Tapi entah kenapa, siapapun yang membaca ceritanya dengan menyebut nama Rizal di malam hari selalu melaporkan satu hal yang sama. Ketukan, entah di jendela, pintu kamar, atau lemari, selalu 3 kali. Tok, tok, tok. Dan terkadang mereka juga bermimpi. Dalam mimpi itu, seorang pemuda mengenakan baju TKI berdiri jauh di seberang jalan, menatap mereka sambil menangis dan berkata, "Aku cuma pengen pulang, tapi nggak tahu lagi harus kemana." Sudah 3 bulan sejak malam terakhir Rizal menampakkan diri. Rumah Mak Lijah kini sepi, seperti rumah janda pada umumnya. Tidak lagi dikunjungi tetangga, tak ada suara riuh anak-anak, dan tak ada lagi ketukan misterius. Tapi keheningan itu bukanlah pertanda damai. Itu seperti jeda sebelum badai. Satu malam, seorang mahasiswa yang sedang menyusun skripsi tentang TKI dan fenomena spiritual datang ke desa. Namanya Arif. Ia mendatangi rumah Mak Lijah karena mendengar kabar soal anak yang pulang setelah mati. Arif mewawancarai Mak Lijah panjang lebar. Tapi sebagai orang tua, Mak Lijah lebih banyak diam. Hanya sesekali matanya menerawang dan tangannya menggenggam tasbih yang semakin lusuh. "Bu, benar gak sih waktu itu Rizal pulang?" tanya Arif dengan suara hati-hati. Mak Lijah hanya menjawab singkat, "Rizal sudah pulang, tapi bukan seperti yang kamu pikir." Lalu Arif melakukan kesalahan fatal. Ia pulang malam dan di rumah kontrakannya, ia mulai mengetik ulang wawancara itu. Ia menyebut nama Rizal 3 kali. Dan pada tengah malam, tok, 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 pintu kamarnya diketuk perlahan. Awalnya Arif mengira itu teman kos, tapi saat membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya hawa dingin yang menggigit dan selembar kain basah di depan pintu, seperti bekas kafan yang lembab. Esoknya Arif kembali ke rumah Mak Lijah. Wajahnya pucat, tapi saat tiba, rumah itu sudah kosong. Tetangga bilang, Mak Lijah ditemukan meninggal dunia di dalam kamar dengan posisi sujud dan wajah penuh senyum. Di tangan Mak Lijah ada sepucuk surat yang ditulis tangan dengan tinta pudar. Surat terakhir dari Rizal. "Bu, kalau nanti aku datang lagi, tolong bilang ke siapapun, jangan sebut namaku. Sekali saja mereka sebut, aku akan tahu mereka belum percaya aku sudah mati, dan aku akan datang untuk pamit." Arif,
yang menyimpan surat itu sebagai arsip menyebarkan cerita ini ke banyak orang, termasuk mempostingnya ke internet. Tapi entah kenapa, siapapun yang membaca ceritanya dengan menyebut nama Rizal di malam hari selalu melaporkan satu hal yang sama. Ketukan, entah di jendela, pintu kamar, atau lemari, selalu 3 kali. Tok, tok, tok. Dan terkadang mereka juga bermimpi. Dalam mimpi itu, seorang pemuda mengenakan baju TKI berdiri jauh di seberang jalan, menatap mereka sambil menangis dan berkata, "Aku cuma pengen pulang, tapi nggak tahu lagi harus kemana." Kadang, cinta seorang ibu begitu dalam, sampai arwah yang belum tenang pun ingin pulang, walau hanya sebentar. Kisah ini jadi pengingat kita semua bahwa tidak semua yang kembali adalah manusia. Jika cerita ini membuatmu merinding, tekan like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah horor nyata lainnya. Sampai jumpa, jika berani.